Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di vlog Ricardo. Dan kali ini kita akan bahas mobil MPV keluaran dari Toyota yang jadi idola para keluarga dan incaran sampai saat ini. Nah, sebelum bahas detailnya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, Kijang Innova yang samping saya ini adalah Kijang Innova tahun 2013 tipe G dengan transmisi manual diesel. Nah, ini favorit banget, incaran sampai saat ini karena Innova diesel ini harganya sampai saat ini justru makin melambung. Kurang lebih pasaran sekarang mungkin sekitaran kepala 200-an, 210 sampai 220-an dengan kondisi yang sangat prima. Dan kalau bahas mengenai sejarah sedikit, ini memang keluar Innova pertama tahun 2004 sampai tahun 2007 dengan versi-versi yang pertama dan agak sedikit membulat. Mulai ada peremajaan lagi yang facelift tahun 2008 sampai tahun 2011 awal, dan masuk ke facelift dengan mata yang sipit seperti ini adalah tahun 2011. Dan di sini adalah tahun 2013 yang sudah grill besar atau biasanya orang yang menyebutnya grill barong. Jadi memang kelihatan lebih melandai ke bawah dan kelihatan lebih mewah juga. Tapi ini sesuai selera juga. Ada yang nggak suka seperti ini, ada yang suka yang grill yang lebih sipit, kelihatan lebih nice juga. Jadi mirip kayak Camry juga. Oke, kalau kita bahas mengenai bagian kap mesinnya, di sini kalau yang versi facelift tahun 2011 sampai tahun 2015, kap mesinnya seperti ini, ada kontur-kontur tipis, lekukan seperti ini, ada 4 baris, kelihatan nggak boring juga. Tapi kalau yang generasi yang sebelum ini, dia lebih membulat, hanya polos dan bagian kanan kirinya aja. Oke, terus di bagian grillnya, sini dikelilingi nuansa chrome seperti ini, di sini abu-abu, ini kelihatan kesannya kelihatan gagah juga. Dan lampu headlampnya di sini masih bolam-bolam biasa, reflektor, dan ini modelnya kelihatan nice juga. Beda sama yang generasi pertama, dia lebih membulat. Terus di bagian bawah di sini ada fog lamp dan ada garis warna chrome seperti ini. Ini untuk tipe G, dan tipe V pun juga sama. Hanya kalau tipe V dia biasanya ada tambahan di bagian lips di bagian bawahnya, itu yang V luxury-nya biasanya seperti itu, ada tambahan body kit dan ada sensor parkirnya juga di bagian depan. Dan di sini ada warna hitam seperti ini, kelihatan nggak boring-boring banget, jadi nggak berkesan polos banget. Tapi ya kalau generasi pertama atau yang generasi yang masih bulat-bulat, dia bentuknya emang beda banget di bagian wajah depan. Dan ini salah satu bentuk yang paling favorit teman-teman kalau punya Innova model lama dan di upgrade biasanya basicnya atau biasanya barometernya pakai Innova yang barong seperti ini. Ini biasanya banyak banget yang di-upgrade di bagian spakbor depan ini sampai ke bagian grill, semua gantinya pakai part yang versi terakhir ini. Sekarang kita coba intip di bagian dapur pacu dari Innova ini. Nah, ini dia ruang mesin dari Innova ini. Nah, ini karena ini diesel, ini cc-nya 2500 cc menghasilkan tenaga 102 HP dan torsinya 200 Nm. Artinya torsinya cukup besar, walaupun ini tenaganya emang lebih kecil daripada yang bensin. Kalau yang bensin kurang lebih sekitaran 130 HP, jadi emang sedikit lebih besar yang bensin, tapi torsinya lebih besar yang ini. Dan dilengkapi sudah turbo, common rail injection, dan ini penggerak roda belakang 5 speed untuk yang versi manualnya. Kalau yang matic-nya dia 4 percepatan. Dan ini emang ada varian yang bensin 2.0, bahkan ada yang 27 di tahun 2004 sampai 2007, itu ada yang 2700 cc, tapi karena nggak laku jadi sudah dihentikan, dan ada 2 versi aja yang 2.0 dan 2500 cc. Oke, gitu aja, nanti kita akan coba ini bagaimana tenaganya. Sekarang kita lihat di bagian samping, yuk. Nah, kalau kita lihat dari samping, emang Innova ini untuk proporsi dari bodi sama kacanya kurang lebih 30-70%, walaupun ini kelihatan agak kecil, tapi di dalam kita lihat dari dalam ini kelihatan pandangannya juga luas juga. Nah, kalau kita lihat dari samping ini emang semua desainnya dari generasi yang pertama sama yang versi yang terakhir ini hampir sama, hanya beda di bagian spakbor depan. Nah, ini biasanya yang di-upgrade biasanya teman-teman pakai Innova lama dari bagian moncong depan ini sampai ke bagian semua depan. Tapi kalau belakang ini semuanya sama. Nah, di bagian samping ada set body molding untuk tipe G dan V. Kalau tipe V biasanya ada
side skirtnya juga di bagian samping sini. Tapi kalau ini masih polos juga, sama seperti ini. Kalau tipe E ini juga nggak ada side body moldingnya, masih polos. Terus handle-nya ini berwarna chrome, dan ini spionnya sudah berwarna chrome-chromean seperti ini, dan dilengkapi dengan lampu sen, sudah electric mirror. Dan ini yang ini sudah retract spion. Kalau kita bahas dimensinya, ini mobil ini kurang lebih panjangnya 4,5 dengan tinggi 1,75 dan lebarnya juga 1,75. Oke. Nah, kalau bicara masalah dimensinya, karena mobil ini emang bisa digolong panjang, pasti wheelbase-nya pun juga cukup panjang, ini 2,7. Nah, artinya di bagian dalam atau bagian kabin ini pasti cukup lega banget. Nanti kita akan intip di bagian kabinnya. Nah, kalau kita bahas kaki-kakinya, di sini velgnya menggunakan ring 15 dengan desain seperti ini. Ini profil bannya 205/65. Bagian depan bagian depan sudah menggunakan cakram, dan bagian belakang masih drum atau tromol. Nah, kalau kita lihat ground clearance-nya, ini ground clearance-nya cukup lumayan tinggi loh. Ini kurang lebih hampir 200 mm. Artinya di medan Indonesia ini atau di perkotaan cukup cocok juga, atau di medan-medan yang kita main ke off-road, semi off-road, ini juga masih aman banget. Jadi makanya mobil ini favorit banget untuk ke semua medan tempur di perjalanan. Kalau untuk bagian tangkinya ada di sebelah kiri, kurang lebih kapasitasnya sekitar 45 liter. Nah, sekarang kita intip di bagian belakang. Yuk. Nah, kalau kita lihat dari belakang, emang desain dari Kijang Innova ini sampai saat ini emang nggak kelihatan boring, karena nggak terlalu boxy-boxy banget untuk kelas MPV. Dari bagian depan agak sedikit tinggi dan bagian belakang agak sedikit mulai melandai. Dan inilah penampakannya emang kelihatan nice juga. Nah, kalau kita lihat masalah detailnya, untuk tipe G di sini sudah dilengkapi dengan rear spoiler, tapi ini sudah pakai yang rear spoiler punya luxury, jadi lebih menyamping seperti ini, tapi aslinya enggak. Ada stop lampnya juga, tapi sayangnya di sini belum ada defogger belakang. Hanya yang tipe V kalau nggak salah ada defogger belakang. Ada lengkapi dengan rear wiper. Terus di sini untuk varian yang 2013 Barong, ini ada list berwarna seperti ini, berwarna merah, ada vektornya dan nuansa-nuansa seperti ini. Ada juga yang luxury, dia berwarna chrome semua, tahun 2014 ke atas kalau nggak salah. Terus bagian stop lampnya di sini mulai tahun 2011 ini mulai berbentuk seperti ini. Warna putihnya ada di bagian tengah, dan kanan kiri bawah atas ini berwarna merah. Ini Kijang Innova, dan di sini maskotnya 2,5G, artinya 2500 cc diesel dengan varian tipe G. Dan kalau di masalah di bagian bumper, di sini sudah ada 2 titik sensor parkir, ada reflektornya. Terus kalau tipe V biasanya sensornya agak sedikit banyak dan ada body kit di bagian bawahnya. Nah, kalau kita intip di bagian bawah sini ada cover spare tire-nya. Jadi nggak kelihatan banget langsung bannya yang seperti ini. Ini masih originalnya seperti ini. Nah, sekarang kita intip ruang bagasinya seperti apa. Nah, ini ruang bagasi dari Kijang Innova emang menyuguhkan bagasi yang cukup lega di kelasnya. Kalau ini posisinya kita turunkan dan posisi standar seperti ini mungkin bisa berjajar galon 4-5 galon, atau koper medium bisa 2 koper medium. Dan kalau kita lipat, nah ini pelipatannya seperti ini. Ini pertama kali Innova mengeluarkan pelipatan seperti ini, sama dengan kayak Fortuner pertama tahun 2004, sudah model lipat yang menyamping seperti ini. Ini berkesan jadi lega banget kalau kita lipat semuanya, dua-duanya, dan ini bisa mangkut badan yang cukup gede banget dan longgar banget. Terus kita lihat di bagian samping sini. Nah, di sini ada tempat penyimpanan untuk bagian dongkrak. Di sini ada di bagian sini. Terus di bagian sini juga ada bolongan untuk kita membongkar bagian ban stipnya atau spare tire-nya. Itu aja. Nah, sekarang kita intip di bagian interior. Yuk. Nah, sekarang saya duduk di bagian interior dari Innova ini. Emang kalau kita lihat sekilas atau lihat pertama di bagian dashboardnya, ini dari zaman dulu 2004 sampai sekarang bisa dibilang kelihatan boring karena desainnya begini-begini aja. Hanya ada sedikit perubahan di bagian frame-frame seperti ini, desainnya setirnya ada sedikit berubah. Nah, sekarang kita lihat detailnya. Yang pertama di bagian setir. Di sini memang materialnya soft touch, ya, empuk, dan mulai tahun 2011 ke atas yang mulai facelift. Ini tipe G sudah berbentuk kelihatan lebih nice seperti ini sampai tahun 2015 seperti ini. Jadi mengingatkan kita kayak Fortuner juga seperti ini. Sudah dilengkapi dengan airbag di bagian sini dan ada airbag di bagian kirinya juga. Dan kalau untuk tipe V, di sini ada switch steering controlnya di bagian sini. Tapi kalau tipe G dia masih polos, jadi nggak ada tombol-tombolan semacam ini. Terus kita lihat di bagian tengah, di panel tengah di sini bagian kanan kiri sudah dilengkapi framing berwarna panel wood seperti ini. Oke, kalau yang tipe V biasanya di bagian sini juga ada wood panelnya juga.
Oke, terus di bagian bawah ada kisi-kisi AC yang masih model putar-putar untuk tipe yang G seperti ini. Kalau tipe V dia sudah digital sama kayak juga Camry atau Fortuner juga model digital. Tapi kalau ini ya standar lah yang masih diterima oleh masyarakat kalau model-model putar-putar seperti ini. Terus di bagian atas di sini sudah ada jam digital. Tapi kalau yang tipe V dia ada suhunya, ada temperatur dan ada bagian range-nya berapa kilometer dia di bagian sini. Tapi kalau ini hanya jam digital aja. Oke, terus kita lihat material di bagian dashboard sini. Ini materialnya emang solid banget, masih bahan-bahan keras semua, tapi ini juga cukup awet walaupun sampai 10 atau 15 tahun ke depan ini masih cukup solid juga. Dan nuansa warnanya di sini warna abu-abu dan berwarna beige. Dan di bagian kisi-kisi AC, bagian tengah sini berbentuk seperti ini, kanan kirinya berbentuk kotak. Terus di bagian door trim, di sini emang materialnya di plastik dan berbahan fabric yang sama kayak joknya seperti ini. Dan sini sudah panel wood, ada 4 power window, auto down-nya di bagian driver, ada door lock-nya juga. Terus di bagian sini ada electric mirror, ini ada tambahan untuk retract spion. Di bagian bawah ada cup holder, ada door pocket-nya juga dan dilengkapi dengan speaker. Bawah sini tuas pembuka tangki bensin dan tuas pembuka kap mesin. Oke, bagian setir ini pengaturannya, ini hanya tilt steering aja, artinya juga belum ada teleskopik, masih fix seperti ini aja. Dan di bagian speedometernya untuk tipe G ini memang kelihatan simple banget. Kalau kita nyalakan emang simple banget, beda sama tipe V. Tipe V sedikit lebih mewah karena warnanya kelihatan lebih nice juga. Oke, kalau ini seperti ini. Oke, terus di bagian joknya di sini lumayan juga, ini slide standar, ada recline dan ada pengatur ketinggian bagian dudukannya juga. Jadi kita bisa menyesuaikan untuk pandangan kita. Terus di bagian headroomnya Innova cukup lega banget ya, bagian headroomnya dengan tinggi saya 170 ini masih kurang lebih hampir 1 jengkal. Terus bagian legroomnya juga lega. Bagian depan jatuh ada kartnya di sini masih polos dan di sini sudah dilengkapi dengan cermin juga. Dan sayangnya di sini belum ada penerangan, hanya penerangannya di bagian sini. Jadi taruh di bagian tengah. Spionnya ada anti silaunya juga. Oke, terus di bagian tengah sini ada laci seperti ini dan di bagian bawah ini ada lighter dan ada tombol on off untuk sensor parkir di bagian belakang. Ada slot USB-nya juga di bagian sini dan bagian konsol tengah ini ada tempat penyimpanan untuk receh. Di sini ada konsol box-nya yang cukup dalam banget untuk kita penyimpanan. Oke, terus di bagian sini ada glove box yang double seperti ini bagian atas dan di bagian bawah. Penyimpanan yang cukup luas. Walaupun ada airbag tapi di sini tetap masih bisa dibuka juga. Dan di sini ini joknya sudah diganti dengan atau dilapis dengan kulit originalnya, sebenarnya masih ada kurang lebih bahannya hampir sama seperti ini. Dan memang bahan seperti ini biasanya cenderung gampang kotor atau susah dibersihkan juga kalau ada bercak noda. Nah, sekarang kita lihat di bagian baris kedua. Yuk. Nah, sekarang saya duduk di baris kedua dari Innova ini. Yang pertama saya rasain, ini legroomnya cukup lumayan lega. Ini posisi kursi, udah paling maju aja, ini masih cukup lega. Apalagi kalau kita, ini nyaman banget ini. Oke, sekarang masih kita majuin paling maju seperti ini masih lega. Dan bagian headroomnya pun juga lumayan, kalau lebih ada 5 jari, masih cukup oke juga. Terus untuk bagian atas, nah di sini kita sudah dapat double blower yang modelnya masuk ke bagian plafon sampai baris ketiga dan tombol on off-nya di bagian sini. Beda sama model Kijang sebelumnya, kapsul, model tempel-tempel. Ini masih kelihatan jadul. Kalau ini kelihatan nice juga sama kayak Fortuner juga seperti ini. Terus di bagian door trim, di sini materialnya ada fabriknya juga, bahan plastik dan ada panel wood di sini dan dilengkapi dengan cup holder, door pocket, speakernya juga. Jadi setiap sisi pintu ada cup holder dan ada door pocketnya juga. Cukup lumayan oke untuk penyimpanannya. Dan bagian sini ada penyimpanan, cukup lumayan juga. Sini masih polos, tapi kalau tipe V biasanya di sini ada pembuka untuk asbak atau buat penyimpanan bagian sini. Kalau ini masih polos saja seperti ini. Oke, dan ada 2 titik safety belt. Kalau kita recline, ini cukup rebah banget. Sampai ngedengak seperti ini. Cukup lumayan nyaman. Tapi sayangnya kalau untuk tipe yang G, dia belum ada armrestnya di bagian tengah sini. Tapi kalau tipe V dia bisa dibuka dan jadi armrest dan jadi cukup kita nyaman juga. Biasanya seperti itu. Oke, kita aja sekarang kita intip di bagian baris ketiga. Yuk. Nah, sekarang kita masuk ke baris ketiga dengan 2 langkah seperti ini, recline-nya dan bagian bawah kita tarik. Kita masuk yuk. Nih, baris ketiga dari Innova ini
Yang pertama, bagian legroomnya. Posisi paling maju ini cukup lega banget, kurang lebih hampir 5 jari seperti ini. Dan bagian headroomnya, kita nyadar seperti ini. Ini kurang lebih masih ada 3-4 jari, jadi cukup lumayan juga. Ini posisi paling maju, kalau paling mundur mungkin hanya 1 jari atau bisa nempel. Bagian sandarannya, ini lumayan. Ini sudah paling recline seperti ini. Kemiringannya cukup lumayan oke dan masih bisa tegak lagi seperti ini. Dan ada headrest yang bisa adjustable. Oke, terus bagian kanan sudah dilengkapi dengan 2 cup holder dan di bagian kiri hanya 1 cup holder. Dan baris ketiga pun nggak kalah, kita dapat double blower yang jadi nyaman juga di duduk baris ketiga ini. Ada juga 2 titik safety belt-nya juga. Oke, gitu aja. Sekarang kita coba tes jalan bagaimana rasa berkendaranya. Yuk. Nah, sekarang kita coba bagaimana rasanya Innova ini. Oke, ini kita mulai jalan. Dan yang saya rasain pertama, masalah kekedapan suaranya di sini, kabinnya cukup oke juga, cukup sunyi. Cuma memang sedikit emang suara bagian ruang mesin tuh masuk ke bagian dalam karena diesel, jadi khas banget suaranya dieselnya, kemericiknya dieselnya dia masuk ke bagian kabin. Coba kita dengerin. Kita tarikin. Nah, agak sedikit denger sedikit. Oke. Nah, kalau masalah tenaganya ini nggak diraguin lagi karena 200 Nm torsinya. Jadi mobil ini kalau di Medan atau di tol ini cukup oke juga tenaganya. Dan suspensi dari Innova ini dibilang empuk banget enggak, tapi cukup nyaman juga. Beda sama Kijang kapsul sebelumnya, dia emang sedikit lebih lentur. Kalau ini sedikit aja lebih keras. Tapi jika pakai penumpang sampai 3 baris ini cukup nyaman banget. Dan juaranya juga. Oke, nah kalau masalah BBM-nya, ini untuk yang diesel dalam kota ini bisa tembus kurang lebih ya 8 sampai 10 atau 11 km per liter. Kalau luar kota bisa tembus 12 sampai 14 km per liter dengan kondisi mesin yang prima dan cara berkendara kita pun juga yang konstan. Jadi cukup irit lah untuk di kelasnya dibanding dari yang 2000 cc bensin. Memang sedikit lebih boros juga. Masalah kaki-kaki ya enak lah, bantingannya juga cukup enak, pandangan kita juga cukup leluasa juga dengan pilar A yang lumayan cukup besar sini tapi nggak terlalu mengganggu juga. Memandang kanan kiri, visibilitasnya kita juga cukup bagus juga dan cukup enak. Oke. Nah, cukup sekian untuk review mobil Kijang Innova Diesel kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau boleh komentar di bawah bagaimana pengalaman kalian jika kalian pernah pakai mobil ini atau sekarang masih pakai mobil Kijang Innova Diesel ini. Dan sampai ketemu di vlog Ricardo berikutnya. Assalamualaikum.